Halo guys, saya mau cerita nih pengalaman pribadi saya yang baru saja saya alami. Jadi kan saya ada rencana cuti nih bulan depan, tepatnya di bulan September ya. Jadi sebelum saya cuti ini jelas dong saya menanyakan kepada agensi ya, sebelum saya izin cuti, apa sih syarat kalau misalkan kita pengen cuti. Pada saat itu agensi bilang kalau misalkan mau cuti, yang pertama adalah persetujuan dari majikan. Apakah majikanmu mengizinkanmu cuti atau tidak? Terus nanti dokumen agensi itu hanya membantu pengurusan dokumen saja. Oke. Saya langsung dong izin ke majikan saya. Itu sudah saya izin 4 bulan yang lalu ya. Majikan saya mengizinkan saya untuk cuti. Lalu saya laporlah ke agensi. Oke. Agensi ya, saya sudah diizinkan cuti sama majikan saya. Jadi tolong segera diurus berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan. Oke, sudah ya. Terus habis itu sudah mendekati masalah tiket pesawat. Saya tanya dong, untuk tiket pesawat itu kita beli sendiri atau agensi yang harus membelikan ya. Dan agensi bilang kalau misalkan masalah tiket itu harus agensi yang membelikan, agar memudahkan pada saat pengurusan dokumen ya. Dan harga tiket ini saya sudah survei ke berbagai agent travel gitu ya, tempat orang beli tiket pesawat, baik lewat aplikasi atau perorangan. Saya tanya, saya membandingkan harga tiketnya. Dari agensi itu saya dapat di harga 23.000 NT dengan tambahan 1 bagasi. Sedangkan kalau misalkan saya beli sendiri lewat aplikasi itu saya dapat di harga 7 jutaan untuk PP loh ya. Jadi sekitar 14 sampai dengan 15.000 NT. Lalu saya juga nanya ke beberapa agent travel ya. Di situ rata-rata mereka ngasih rate di harga 16 sampai dengan 18.000. Lumayan dong selisihnya 18.000 ke 23.000 ya. Jadi saya memastikan dong, saya telepon ke 1955 untuk memastikan apakah memang harus sih agensi yang membelikan tiket. Oke, saya telepon 1955. Masalah tiket pesawat ini boleh nggak beli sendiri atau memang harus agensi, wajib agensi yang membelikan. Pihak 1955 bilang, kalau masalah tiket pesawat itu adalah hak kalian. Kalian mau beli sendiri boleh, mau dibelikan sama agensi juga boleh. Ya saya sampaikan dong ke agennya gitu ya. Ini kan kok kamu bilang kalau misalkan masalah tiket pesawat harus agensi yang membelikan. Kenapa kamu tidak mengizinkan saya untuk beli sendiri? Sedangkan selisih harga dari tiket pesawat yang kamu tawarkan ke saya itu lumayan jauh berbeda. Wah, itu saya kena marah. Saya dibilang cerewet, enggak nurut ya, suka ngelawan dan sebagainya. Itu yang menyampaikan pun bos saya, dia lapor ke bos saya ya. Habis itu saya dapatkan penawaran gitu ya, diturunkan harga tiketnya di angka 21.500 ya. Jadi bagasi saya itu saya hanya membawa tambahan bagasi pada saat pulang. Jadi nanti pada saat saya kembali itu saya tidak bawa bagasi tambahan ya. Jadi tiket saya turun di harga 21.500. Oke, saya tidak mau memperpanjang masalah. Ya udah, biar saya cepat pulang gitu ya. Ya tujuan saya ya biar dapat cuti. Karena di awal mereka sudah menekankan alasan agensi harus membelikan saya tiket pesawat karena kan alasannya sudah ini, mempermudah pengurusan dokumen ya. Dengar, mempermudah untuk mengurus dokumen dan sebagainya. Alasan saya ya sudah saya terima gitu kan. Sedangkan pasangan saya ini beli Mbak 18.000 itu sudah bersih, tidak dimintai biaya apapun. Tiba-tiba hari ini mereka ngehubungin saya minta biaya tambahan 2.500. Katanya untuk biaya kirim dokumen dari Taiwan ke Indonesia. Itu biaya kirim apa? Pakai jasa pengiriman apa? Kuyang Express kah sampai 2.500. Sedangkan kita lewat pos saja cuma 500.000, kenanya itu pun 1 kilo. Kok bisa-bisanya saya dimintai 2.500 ya? Saya langsung marah dong. Saya sudah dikasih harga tiket pesawat yang lumayan sudah mahal ya. Saya berharap itu saya sudah tinggal terima bersih. Terus tiba-tiba saya dimintai lagi biaya 2.500 katanya untuk pengurusan biaya kirim.
dokumen dari Taiwan ke Indonesia. Ini maksudnya dokumen apa? Saya tanya dong. Terus katanya begini, dulu karena pada saat saya masuk proses ke Taiwan, itu kan saya masuk panti jompo. Sekarang saya ganti majikan. Nah, perjanjian kerja saya yang sekarang dengan majikan ini, itu yang akan dikirim ke pihak yang ada di Indonesia. Ya saya tanya lagi dong, bukannya kalau misalkan kita pindah majikan, ganti job dan sebagainya, itu sudah terdaftar, itu sudah diubah di pihak KDEI sana. Kita nerima ARC baru, di bawah itu kan sudah ada nama majikan baru. Sedangkan setahu saya KDI ini adalah perwakilan ya, perwakilan kantor orang Indonesia untuk mengurus pekerja migran gitu ya. Jadi kalau misalkan masalah ada perubahan dokumen, bukankah secara otomatis di kantor Indonesia itu juga sudah berubah, sudah dilaporkan ya. Jadi ini tidak ada kejelasan, dia cuma bilang biaya dokumen. Nah, saya pertanyakan dong, akhirnya hari ini saya memutuskan untuk membuat laporan lagi ke pihak Depnaker. Maksud saya begini, kalau misalkan ada yang mau cuti dan sebagainya, itu tolonglah dijelaskan. Oh, kalau misalkan kalian mau cuti, nanti persyaratannya A, B, C. Biayanya sekian, A, B, C. Oh, pilihannya begini, masalah tiket dan sebagainya, pilihannya begini dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan dari awal ya. Jadi jangan tiba-tiba minta 2.500, minta biaya tambahan A, B, C ya. Agensi modelan seperti ini, oke, sekarang saya gampang bayar 2.500 ini, saya gampang. Tapi kedepannya mereka bakalan melunjak ya, ngelunjak mereka ya. Jadi diiyain aja, nanti tiba-tiba oh ini ada biaya tambahan 500 NT bla 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 untuk perubahan A, B, C. Oh ini ada biaya tambahan 1.000, itu PMI akan diperas terus ya. Mereka mikir kita ini banyak uang dan sebagainya ya. Jadi seenaknya meminta, kok gampang banget nulis 1.000 NT, kok gampang banget nulis 2.500 NT. Jadi agensi-agensi seperti ini kalau nggak dilawan, nggak dilaporkan, diiyain terus, wah bakalan diperas, habis uang kita ya. Jadi dikit-dikit uang, kok enak banget mereka ya. Jadi tolong dijelaskan gitu loh. Saya hubungi pihak KDEI, itu tidak bisa tersambung ya. Tapi kasus saya sudah saya masukkan ke laporan Depnaker. Saya tunggu aja nanti kelanjutannya kayak gimana. Jadi itu kalau dia bahkan sudah memberikan ancaman secara tidak langsung. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau bayar yang 2.500, nanti kamu nggak bisa balik ke Taiwan. Ya saya langsung lawan lah. Oh berarti kamu mengancam ya? Bukan bermaksud mengancam lah. Terus maksudmu apa? Sedangkan dari bos saya itu sudah ACC. Kalau misalkan saya masih bekerja di sini, tapi akal-akalannya mereka saja. Mereka ini sudah termasuk ancaman tidak langsung. Di saat saya nggak mau membayar, itu tidak akan bisa balik ke Taiwan. Kan akal-akalan mereka saja.